saya nggak habis pikir manfaatnya apa gitu, apa bisa ditutup itu baunya, itu kan nggak mungkin gitu ya. Indonesia harus bineka lah, harus damai semuanya. Tidak ada lagi isu-isu agama untuk perpecahan. Kita harus jaga NKRI ini. Tahun 2024 ini lebih berat lah kita pemilu. Tahun 2024 ini lebih berat lah kita pemilu, karena di sini juga bermain negara-negara luar yang punya kepentingan terhadap Indonesia. Tentunya mereka negara-negara yang pernah dirugikan oleh Jokowi, karena baru satu-satunya presiden yang berani mengambil perusahaan-perusahaan Amerika itu seperti Freeport, Chevron, itu Jokowi. Nah, jadi bukan hanya relawan gitu ya, tapi partai yang berniat untuk mengusung jagoannya gitu menjadi capres 2024 misalnya. Kalau dalam ini kita bicara Anies ya, gitu, ya kita harus lihat track recordnya orang tersebut gitu. Saya pikir beginilah, semua itu wacana boleh berjalan, tidak perlu orang memaksakan kehendak. Semua keputusan nanti ada di tangan rakyat. Monggo yang mau menolak 3 periode terserah, yang mau dukung juga perlu juga, dia punya hak bicara dan nggak haram. Kenapa harus takut? Mereka yang mengusung 3 periode, presiden udah jelas Jokowi, bukan main-main. Yang mungkin andaikan pun terjadi, menjadikan Indonesia lebih masa depan lebih bagus. Karena sudah terbukti kita lihat Jokowi mungkin satu-satunya presiden yang terbaik lah di Indonesia, bahkan di dunia kalau saat ini. Ya kita lihat aja lah. Karena perlu di sini kita butuh orang yang loyal. Kita butuh pemimpin yang nanti setelah memimpin itu apa? Jangan cuma ngasih kekayaan untuk sekelompok orang. Terus bebas dari apa ya? Bebas dari masa lalu. Jadi kalau Anies misalnya, ya orang-orang di luar Jakarta itu tanyalah sama warga DKI Jakarta yang langsung merasakan kinerjanya Anies Baswedan gitu. Termasuk saya nih. Saya kecewa dengan kinerjanya Anies Baswedan, kecewa sekali. Dan memang saya waktu 2017 tidak milih Anies. Karena apa? Karena saya yakin Anies nggak mampu, tidak kompeten. Bukan karena saya benci atau bukan gitu. Memang ini kan kita harus kepala dingin ya, hati boleh panas tapi kepala harus dingin gitu ya. Ini kan untuk kemaslahatan banyak umat gitu ya, untuk orang banyak gitu, bukan kelompok-kelompok gitu. Jadi kita tentunya harus bertanggung jawab terhadap pilihan kita. Saya minta harus teruskan kerja Jokowi. Jangan tunduk oleh siapapun. Jadilah seperti Presiden Jokowi. Dia berani mencegah ekspor bahan baku. Ini presiden yang terbaik. Mental NKRI lebih tinggi. Nah, terbukti selama saudara kita Anies Baswedan itu menjabat sebagai gubernur DKI, itu banyak janji-janji kampanye yang tidak terwujud. Banyak sekali, dan banyak juga hal-hal yang menurut saya konyol gitu yang dilakukan oleh Anies Baswedan ini. Jadi konyolnya di mana? Contoh waktu Asian Games ya, itu di daerah Kemayoran tuh ada kali namanya Kali Hitam. Itu kebetulan waktu itu kan lagi musim kering kalau nggak salah. Jadi baunya tuh dari kali itu baunya tuh naik. Itu ditutup sama jaring hitam oleh Anies. Saya nggak habis pikir manfaatnya apa gitu, apa bisa ditutup itu baunya, itu kan nggak mungkin gitu ya. Nah, saya memberitahu aja lah kepada semua bangsa Indonesia, hati-hatilah dengan 2024. Jangan pilih pemimpin yang jadi budaknya orang asing. Nah, dengan Jokowi nggak ada satu negeri pun berani kurang ajar sama Indonesia. Kita lihat mana berani Singapura, Malaysia. Ini ditakuti. Lah, negara-negara tetangga ini takut Indonesia itu maju. Seperti Eropa ingin merampok tambang kita itu nikel. Nah, itu aja lah. Saya khawatir aja lah. Emang Jokowi ini mengukur dia sebagai presiden tuh, kalau orang tuh lulus di universitas itu apa? Sudah kumlot lah. Terlalu tinggi. Dia kinerjanya, amanatnya. Ya, kita berharap, dia pun nggak ada ya, nggak tahu ya. Pokoknya jangan sampai nanti gantiin Jokowi, kita lagi mundur, malah lebih parah daripada sebelumnya. Jadi mari kita ini bersatu aja. Bagaimana? Jujur aja lah. Pokoknya selain dari Anies saya dukung, itu aja. NKRI harga mati.